Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bapak Tio di channel Rasa Hidup. Mudah-mudahan nggak bosan ya ketemu saya, gitu kan. Tapi malah berbahagia, gitu kan. Segala macam urusan eh, yang utang piutang, ya kan, tunggakan kontrakan. Mudah-mudahan dengan melihat channel Rasa Hidup itu terhibur dan cepat lunas, gitu kan. Segala macam kewajibannya, gitu. Amin, amin ya rabbal alamin, gitu kan. Nah, kali ini saya akan membahas challenge dari kembali lagi Jenar Studio. Hebat nih ya Jenar Studio, gitu kan. Ratingnya di di statistik saya meningkat terus, gitu kan. Mudah-mudahan yang lain nyusul, gitu ya. Amin. Jadi Jenar Studio itu kemarin men-challenge saya untuk membuat KPK ya, KPK dan FEB ya. Jadi bukan KPK yang tukang nangkepin koruptor gitu loh, tapi di sini KPK tuh yang berhubungan dengan MTK. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dan FPB ya, faktor persekutuan terbesar. Gimana cara membahasnya, gitu kan? Katanya pelan-pelan gitu, biar lambat asal selamat, gitu kan. Jepang udah selesai mendaratnya, jadi nggak usah buru-buru, gitu kan. Perang dunia ketiga masih lama, jadi santai gitu. Oke. Nah, eh, untuk membahas KPK dan FPB yang perlu kita pahami itu adalah pertama itu kita harus paham dengan apa yang dimaksud bilangan prima, gitu kan. Ya, bilangan prima, bukan kesehatan prima. Kesehatan prima bagus, nah, tapi di sini yang kita bahas adalah bilangan prima. Ya, jadi eh, contoh bilangan prima ya. Jadi saya kasih contohnya. Contoh bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Banyak ya bilangan prima, gitu kan. Nah, bilangan prima yang berhubung dengan KPK dan PB itu yang paling sering ya, kalau saya eh, apa saya bongkar pasang itu soal-soal itu yang paling sering dipakai itu adalah empat angka yang pertama. Semuanya terpakai, tapi yang paling sering 4 angka ya. Jadi dari sini, nah ini nih, ini paling sering dipakai 2, 3, 5, 7 ya. 11, 13, 17 juga dipakai tapi jarang. Jadi makin ke atas itu makin jarang. Yang paling sering itu 2, 3, 5 dan 7, gitu kan. Makin ke atas makin jarang ya. Itu contoh ya, contoh bilang prima. Nah, masih ada yang bingung kali ya, maksudnya bilang prima apa sih, gitu kan, gitu. Apa kita harus memiliki tubuh yang prima baru bisa mempelajari bilang prima? Tidak harus, tapi kalau badan sehat itu juga bagus. Jadi bisa fokus ya. Jadi kita juga akan bahas definisi bilangan prima, gitu kan. Jadi kalau di channel-channel yang lain saya searching di Google, YouTube dan situs-situs lain itu kalimatnya bagus, tapi itu terlalu indah, jadi hanya dimengerti oleh para sastrawan, gitu ya. Nah, kalau saya coba dengan simple, singkat, padat, tepat, jelas, gitu kan, tidak bertele-tele. Jadi gampangnya itu bilangan prima itu dia cuman jadi definisi bilangan prima ya, bilangan prima. Jadi bilangan yang punya dua sini deh, dua faktor. Ya, dua faktor. Faktor itu adalah angka-angka yang kalau dikalikan itu hasilnya sama dengan bilangan prima. Itu faktor ya. Jadi faktor itu apa, gitu kan? Jadi sini bilangan yang punya dua faktor. Contohnya misalnya 2, gitu kan. Nah, 2 itu kalau kita buat dua angka itu yang hasilnya 2 itu cuman ini ya, cari dua angka yang hasil kalau dikalikan hasilnya 2 cuman ini ya. Nah, ya 1 dan 2, gitu kan. Nah, inilah bilangan prima. 3 ya. Cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya 3 ya cuman ini 1 dikali 3, gitu kan. 5 gitu juga. 1 dikali 5 dan seterusnya misalnya sampai 17 ya. Nah, 17 ini kalau kita buat berapa kali berapa supaya jadi 17, cuman hasilnya ini 1 dikali 17, gitu kan. Jadi kalau kita menemukan suatu angka yang kalau dibikin faktor cuman begini ya, 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 17 dan seterusnya. Nah, inilah berarti yang dimaksud bilangan prima, gitu kan. Jadi cuma bisa gini kan. Saya kasih contoh misalnya 10 ya. Di sini kan habis 7 langsung 11, tidak ada 10. Berarti 10 bukan bilangan prima. Nih, misalnya 10. Kenapa dia bukan bilangan prima? Karena dia faktornya dia
tidak hanya 1 dan bilang terima itu sendiri, tapi ada lagi. Jadi misalnya 10 ya. 10 itu bisa kita tulis 1 kali 10. Terus bisa juga kita tulis 2 kali 5 ya. 1 kali 10 10, 2 kali 5 10. Jadi kalau mau dibikin faktor, jadi faktor dari 10 ya. Faktor dari 10 itu 1, 2, 5, 10. Oh, ada 4 ya. Jadi 1, 2, 5 dan 10. Jadi bukan, kalau ini kan 1 dan 2, 1 dan 3, cuman 2 ya. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, jadi lebih dari 2 berarti dia bukan bilang prima. Itu contohnya ya. Contohnya bahwa 10 itu bukan bilang prima. Jadi bilang prima itu cuman 1 dikali angka itu sendiri gitu ya. Itulah bilang prima. Ya, itu definisi bilang prima. Contohnya tadi itu ya. 2 sampai 17 dan ini tidak ada batasan ya. Jadi bilang prima itu banyak, bisa sampai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Nah, cuman yang sering muncul di soal itu ini, dan yang paling sering itu 4 angka yang pertama 2, 3, 5 dan 7 ya. Itu contoh dan definisi bilang prima. Nah, sekarang terus untuk mempelajari KPK dan NVB kita juga harus bisa memahami apa yang namanya keekonomian faktor. Nah, untuk mengekonomian faktor kita juga harus bisa membagi suatu angka dengan bilang prima. Jadi misalnya kita disuruh mencari angka 10, tentukan KPK/NVB dari 10 dan 15. Berarti kita harus bisa membagi 10 dan 15 dengan angka-angka bilang prima gitu kan. Jadi kita harus tahu nih kapan nih bisa dibagi bilang prima, kapan tidak gitu kan. Seperti itu. Jadi sekarang yang berikutnya bagaimana kita mengetahui suatu angka bisa dibagi bilangan prima gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, tadi contoh bilang prima itu ya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui satu angka bisa dibagi bilangan prima. Jadi misalnya satu angka bisa dibagi bilangan prima misalnya 2 ya. Satu angka bisa dibagi 2 jika ya kan. Nah, itu satuannya 0, 2, 4, 6, 8. Ini aja gitu ya. Jadi suatu angka bisa dibagi atau suatu bilangan bisa dibagi 2 jika satuannya jadi entah itu puluhan, ratusan, ribuan, jutaan atau triliunan. Tapi kalau lihat angka belakangnya, kalau dia 0, 2, 4, 6, 8 itu berarti bisa dibagi 2 gitu kan. Misalnya gini 10 ya kan, 12, 14 ya kan, 36, 48. Nah, seperti ini kan. 10, 12, 14, 36, 48. Kita tidak perlu memperhatikan puluhannya, kita perhatikan satuannya 0, 2, 4, 6, 8. Masuk ke dalam jangkauan ini berarti dia bisa dibagi 2. Oke, itu cara mengetahui satu angka bisa dibagi 2. Ya, nah, kemudian bilangan prima yang berikutnya 3. Nah, bagaimana mengetahui satu angka bisa dibagi 3 gitu kan. Suatu angka atau suatu bilangan bisa dibagi 3 jika ya kan digitnya, jadi jika digitnya itu dijumlahkan itu hasilnya itu sama dengan 3, 6 atau 9. Jadi maksudnya digitnya itu jumlah angkanya. Jadi misalnya 17 itu terdiri dari angka 1 dan angka 7. Berarti dia 2 digit ya. 100 ya. Angka 100 terdiri dari angka 1 dan 0 2 kali. Berarti dia 1, 0 dan 0. Jadi ada 3 digit dan seterusnya. Misalnya 1000. 1, 0-nya ada 3. Berarti totalnya ada 4 digit. Nah, itu yang dimaksud digit gitu. Nah, digit-digit ini dijumlahkan ya, digitnya dijumlahkan. Nah, hasilnya berapa? Nah, kalau hasilnya itu sama dengan 3, 6 atau 9 berarti dia bisa dibagi 3. Bingung Pak, contohnya aja langsung. Oke gitu kan. Nah, misalnya angka saya cari yang gampang dulu berapa ya? 18. Misalnya gini ya.
Nah, ini kan berarti 18 terdiri dari 2 digit ya. Jadi digitnya 1 dan 8. Udah kita jumlahkan 1 ditambah 8 ya. 1 ditambah 8 itu 9. Nah, ini belakangnya jadi hasilnya 9. Berarti memenuhi ini kan. Berarti dia 18 bisa dibagi 3. Coba yang angka rada banyakan gitu ya. Saya bikin yang bombastis nih kan 5 angka gitu kan. Nggak usah puyeng, gampang kok. Misalnya 1, 2, 3, 4 ya. 2 tambah 1 3, 3 tambah 3 6, 6 ditambah 4 10, 10 1 1 berarti ini 2 lagi ya. Nah, begini ya. 1 2 3 4 2. Jadi kalau dibaca secara matematik 12.342 ya. 12.342. 1 2 3 4 5 digit kan. Nah, bisa nggak nih dibagi 3? Nah, ditambahin aja ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 ditambah 4 10, 10 tambah 2 12 ya kan. 12 kan. Nah, ini kan wah ini 369 ini 12 nggak ada gimana? Nah, jangan lupa digitnya kita jumlahkan supaya angkanya jadi 369. Ini kan 12. Ini kita jumlahkan lagi 1 tambah 2. Ya, 1 tambah 2 itu 3. Nah, berarti 3 masuk sini ya. Masuk ke angka 369. Berarti ini 12.342 ini berarti bisa dibagi 3. Nah, itu contoh bagaimana mengetahui satu angka bisa dibagi 3 gitu kan. Yang berikutnya berapa? 5 ya. Bagaimana mengetahui satu angka bisa dibagi 5? Nah, ini lebih gampang lagi ya. Satu angka bisa dibagi 5 jika ya kan satuannya itu 0 atau 5. Udah ini ya. Jadi mau dia puluhan, ratusan, ribuan, kalau satuannya 0 atau 5, nah itu berarti bisa dibagi 5. Contohnya misalnya 10 ya. Nah, ini bisa dibagi 5 nih, ya kan? Karena kan satuannya 0 tuh. 10 bagi 5 2 ya kan? Itu lagi. Misalnya lagi 75 ya kan? 175. Nah, ini satuannya ini puluhannya ratusannya 1, puluhannya 7, satuannya 5. Nah, kita lihat satuannya belakangnya 5. Berarti dia bisa dibagi 5 ya. 175 bisa dibagi 5. Nah, itu contohnya ya. Jadi itu mengetahui satu angka bisa dibagi 5 ya. Nah, terus karena yang sering dipakai itu sampai 7, jadi kita bahas sampai 7 aja. Nanti kalau masih ada yang kepo, kok kalau dibagi 11 13 gimana? Nanti di episode berikutnya. Ini kita sampai yang 7. Jadi bagaimana mengetahui satu angka bisa dibagi 7? Nah, satu angka bisa dibagi 7 jika ya gitu kan. Nah, begini kan. Satuannya dikali 2 ya, hasilnya sama dengan di samping. Nah, gini. Nah, ini jadi satuan dikali 2 hasilnya sama dengan di samping. Contohnya misalnya 21. Nah, ini 21 satuannya kan 1 nih. 1 kali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, 2 sama dengan di samping. Nah, di sampingnya nih 2 nih ya. 1 dikali 2 hasilnya kan 2. Nah, 2 nya ternyata sama dengan di samping. Berarti ini memenuhi nih bahwa 21 dibagi 7 bisa gitu ya. Lagi misalnya yang rada tinggi berapa ya? 84 ya. Nah, satuannya 4 dikali 2 8. Nah, di sampingnya 8. Nah, berarti cocok nih. Berarti 84 bisa dibagi 7 ya. Seperti itu ya. Oke, itu cara mengetahui satu angka bisa dibagi 7. Oke. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi contoh bilangan prima, definisi bilangan prima, kemudian bagaimana mengetahui satu angka bisa dibagi bilangan prima ya, seperti ini. Oke. Nah, lanjut ke contoh soal. Jadi sekarang langsung ke soal inti ya. Jadi tadi ngalor ngidul tadi supaya kita paham bagaimana mencari KPK dan FEB ya. Nah, ini kita hapus dulu papan ubinnya ya. Nah, karena ini tempatnya kagak muat. Ingat ya tadi rumus-rumusnya. Kalau nggak ingat nanti di skip aja yang mundurnya gitu kan. Misalnya nih udah menit ke-7. Nah, kita lihat di menit ke
1 sampai 6 cara mengetahui ininya gitu ya. Oke, nah ininya biar cepet tinggal 100. Jadi misalnya tadi kita mencari KPK, kita menentukan KPK dan FPB dari KPK FPB dari kapan nih baru kelihatan? Sini belajar ya. Tar sini. KPK FPB dari 100 ya, di situ diem. Oke, 100 dan 300 ya. Bagaimana mengetahui suatu angka KPK dari FPB KPK dan FPB dari 100 dan 300 ya. Jadi tadi di awal sudah saya bilang untuk mengetahuinya itu kita bisa buat dengan pound factor. Jadi bilangan-bilangan yang dicari KPK FPB-nya kita bagi dengan bilangan prima ya. Jadi kita mulai dari yang terkecil ya, 2. Nanti setelah nggak bisa lanjut 3, nggak bisa 3, 5 dan seterusnya. Nah, kalau sudah hasilnya belakangnya 1 berarti selesai gitu ya. Jadi 100. Nah, sini deh biar gampang. 100 dan 300 ya. Nah, 100 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama 2. 100 dibagi 2 ya. Nah, ini belakangnya 0 ya. Tadi kan syarat mengetahui suatu angka bisa dibagi 2 itu kalau angka belakangnya 0, 2, 4, 6, 8 itu berarti dia bilangan prima. Ini 100 dan 300 belakangnya 0 nih satuannya. Berarti dia bisa dibagi 2 ya. 100 dibagi 2 ya. Gampang ya. 10 dibagi 2, 5. 0-nya lanjutin. 300 dibagi 2, 3 dibagi 2 kan nggak bisa, 3 dikurang 1, 2 dibagi 2, 1. Nah, satunya gabung ke 10, 10 dibagi 2, 5. Nah, ini lanjut. Nah, itu ya. Nah, kalau suatu angka dua bilangan prima dua bilangan yang akan dicari KPK FPB-nya itu bisa dibagi bilangan prima, maka ini kita kasih lingkaran ya. 100 dibagi 2 kan bisa nih, hasil 50. Nah, 300 dibagi 2 juga bisa. Nah, ini kita lingkarin. Lanjut 50 dibagi 2. 50 dibagi 2 ini berapa? Pintar 25. 150 dibagi 2 berapa? 75. Pintar. Nah, ini juga kan 50 bisa dibagi 2, 150 bisa dibagi 2. Berarti dia kita lingkarin ya. Nah, terus yang berikutnya 50 bagi 2, 25. Nah, 25 dibagi 2. Cara mengetahui suatu angka bisa dibagi 2 tadi kan angka belakangnya 0, 2, 4, 6, 8. Ini angka belakangnya 5. Ini juga angka belakangnya 5. Berarti dia tidak bisa dibagi 2. Lanjut yang berikutnya 3. Ya. 25 dibagi 3. Nah, suatu angka bisa dibagi 3 kalau digitnya kalau dijumlahkan hasilnya 3, 6 atau 9. 2 tambah 5 7. Nah, 7 tidak sama dengan 3, 6 atau 9. Berarti nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa Nah, 25 dibagi 3 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa dia tetap ditulis 25. Kalau dia bisa tulis hasilnya berapa. Kalau nggak bisa tetap ditulis 25. Nah, terus 75 dibagi 3. Nah, ini bisa ya karena 7 ditambah 5 12. 12 2 tambah 1 3. Belakangnya 3. Jadi ini 75 dibagi 3 hasilnya 25. Nah, karena ini yang bisa dibagi 3 cuman angka 75 ya. 75 dibagi 3 bisa nih. Tapi 25 dibagi 3 nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti ini tidak dilingkarin. Kita lingkarin angka primanya kalau dia bisa membagi dua-duanya. Jadi 100 dibagi 2 50 bisa. 300 dibagi 2 bisa. Ini juga 50 bagi 2 bisa nih. 150 bagi 2 bisa. Tapi ini 25 dibagi 3 nggak bisa. Cuma bisa ini 75 dibagi 3. Nah, karena ini nggak bisa berarti ini tidak dilingkarin ya. Lanjut terus 25 dibagi 3. 25 dibagi 3 nggak bisa kan. Nah, kalau nggak bisa lanjut ke bilangan prima berikutnya 5. 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 bisa 5 karena belakangnya 5 ya. Karena belakangnya 5 maka bisa dibagi 5. 25 dibagi 5 5. 25 dibagi 5 5. Tuh kan. Nah, ini
25 bisa dibagi 5, yang ini juga bisa dibagi 5. Nah, karena bisa dibagi dua-duanya, berarti ini dilingkarin ya. Jadi ingat, yang dilingkarin yang kalau bisa dibagi dua-duanya. Nah, kalau ini cuma bisa bagi yang ini nih ya, 75 dibagi 3, 25. Nah, ini nggak bisa nih, 25 dibagi 3 nggak bisa. Jadi ini tidak dilingkarkan. Terus yang terakhir, udah selesai. Nah, bagi 5 lagi ya, 5 dibagi 5. 1, 5 dibagi 5, 1. Gitu kan. Nah, karena ini udah angka 1, berarti ini selesai ya. Selesai sampai sini. Nah, terus ini 5 dibagi 5 kan bisa. Ini 5 dibagi 5 juga bisa. Karena bisa membagi keduanya, berarti ini dilingkarin. Jadi gitu ya. Ini tidak bisa tidak dilingkarin karena ini 25 nggak bisa dibagi 3. Kalau ini dilingkarin karena dia bisa dibagi 50, 100 dibagi 2 bisa, 300 dibagi 2 bisa, dan seterusnya. 5 dibagi 5 bisa, 5 dibagi 5 bisa. Nah, udah kan selesai. Nah, sudah selesai karena sudah terakhirnya 1 ya. Jadi jika hasil akhir sama dengan 1, berarti selesai. Nilai KPK FEB belum ketahuan, tapi selesai untuk pembagian bersusun ya, atau metode tabel. Ada yang bilang power faktor atau tabel. Ini kalau model gini kita sebut saja metode tabel ya. Jadi gitu. Jadi jika hasilnya sama dengan 1, selesai. Nah, terus kita tinggal mencari nilai KPK. Jadi untuk mencari KPK ini tinggal di tulis aja nih semuanya nih. Jadi KPK-nya kan tulis semua bilang prima, yang tulis semua bilang prima, ya kan. Jadi di sini bilang primanya 2, 3 dan 5 ya. 2, 3 dan 5. Nah, kemudian apa? Dikalikan ya. Jadi ini 2, 3, 5 dikalikan. Setelah dikalikan, nah terus ini kan ada ini nih 2 kali nih. Ya udah, ini 2-nya ada 2 kali kan, berarti ini 2-nya ada 2 kali. Kemudian ini 5-nya ada 2 kali, jadi ini 5-nya ada 2 kali. Nah, kalau kita nyebutnya kuadrat ya. Jadi 2-nya ada 2 kali, 2 kuadrat, 5-nya ada 2 kali, 5 kuadrat. Nah, 3-nya cuma 1 kali, berarti cuma 3 doang. Nah, inilah KPK-nya, 2 kuadrat dikali 3 dikali 5 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? 2 dikali 5, 10. 10 dikuadratkan 100. 100 dikali 3, 300 gitu ya. Jadi KPK dari 100 dan 300 ya. Jadi KPK dari 100 dan 300 ya. Ini hasilnya 300. Bagian FEB. Nah, FEB tadi kan kita lingkarin. Nah, mungkin tadi kita nanya nih, ini dari tadi ini ada yang dilingkar, ada yang enggak gitu kan. Nih nanti yang tidak dilingkarin ngiri gitu kan. Jadi bukan buat ngiri-ngirian, ini untuk menandakan memudahkan kita adalah mencari FEB. Jadi FEB itu tinggal angka yang dilingkarin ini, itu tinggal kita tulis aja gitu ya. Tulis ulang gitu ya. Jadi 2, 2, 5, 5 ini dikalikan. 2 kuadrat dikali 5, 5, jadi 5 kuadrat. Nah, 2 kuadrat dikali 5 kuadrat. 2 kuadrat 4, 5 kuadrat 25. 25 kali 4, pintar, cepet ya, 100. Nah, jadi FEB-nya 100. Jadi KPK dari 100 dan 300, 300. KPK dari FEB dari 100 dan 300, 100. Oke, selesai ya. Begitu caranya. Nah, mudah-mudahan paham. Nah, kalau masih belum paham, slow motion aja, step by step, pelan-pelan gitu kan. Kalau masih belum paham juga, lihat lagi, masih bingung juga, jangan putus asa. Klik like, script, sama kalau komen ya, isi komennya gitu kan. Nah, tanya aja bingungnya yang mana gitu kan. Apa bingung semua, apa bingung setengah, bingung seperempat, atau sudah hafal luar kepala. Nah, kalau sudah hafal luar kepala jadi malah lupa gitu kan. Nah, terserah gitu, pokoknya tanya aja di situ. Jadi ngerti nggak ngerti, kirim komen di situ ya. Di situ nanti
bagi yang belum paham nanti akan saya jelaskan, bagi yang sudah paham mudah-mudahan nanti bisa dibagi ke teman-temannya begitu. Oke, gampangnya demikian. Ini challenge dari Jena Studio. Semoga mudah-mudahan sekarang pules ya. Dari kemarin saya udah ini sengaja saya pur gitu kan, biar dia ini kan nggak bisa tidur gitu kan. Nah, mikir ini. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah pules ya, baik bapaknya maupun anaknya bisa tidur pules karena nih sudah terselesaikan gitu. Mudah-mudahan ya, kalau belum selesai tadi di kolom komen. Oke, begitu. Demikian tips dan trik dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna bagi alam semesta ya, bermanfaat bagi lingkungan ya, bermanfaat bagi tetangga, kiri kanan, depan belakang, atas dan bawah itu. Oke, begitu. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.